Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertaruhkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita ialah menjadi murid Yesus yang kuat. Dan menjadi murid yang kuat itu harus melewati beberapa ujian. Seorang murid, seorang pendekar, bukan pendek dan kekar. Dalam istilah-istilah zaman dulu, dia harus ikut latihan keras fisik supaya ia dapat memukul benda-benda keras, dan juga supaya ia mampu mengendalikan niat-niat dan perasaan serta emosinya. Pada saat-saat sekarang, anak-anak kita juga mulai mengikuti ujian agar menunjukkan kemampuannya, mampukah mereka diterima di sekolah-sekolah yang kita anggap berbobot, di tempat-tempat pendidikan yang diinginkan. Ada yang lulus, ada yang tidak, dan seterusnya. Itulah ujian. Dan Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberi kita ujian yang agak berat untuk kita. Seolah-olah kita ingin menafikan afeksi kita terhadap orang tua dan orang tua terhadap anak-anak. Yesus jelas mengatakan, siapa yang mencintai ayah atau ibunya lebih daripada mencintai aku, ia tidak layak bagiku. Satu tantangan yang berat. Dan siapa saja putra-putri yang lebih mengasihi orang tuanya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Bacaan itu, teks itu mengingatkan saya pada peristiwa pertama meninggalkan rumah. Mari kita mencoba mengingat-ingat kembali kapan kita mulai meninggalkan rumah. Sebagai seorang anak, saya meninggalkan rumah pada usia sekitar 19 tahun atau 18 tahun kurang lebih,
dan hidup di asrama. Dalam kehidupan di asrama, di minggu-minggu pertama, saya menemukan teman-teman saya kalau tidur malam-malam kadang terisak menangis. Mungkin mengingat ayah dan ibunya. Saya bilang dalam hati saya, laki-laki cemen, begitu saja sudah menangis. Dan proses berubah ketika sudah terjadi masa penyesuaian kurang lebih 1-2 bulan. Teman-teman saya yang biasa menangis, sudah gembira, ceria, berbeda dengan saya. Saya mulai berpikir, saya ini melarikan diri. Saya melarikan diri dari tanggung jawab sebagai anak. Di sini saya makan tidur saja, belajar. Sementara orang tua saya di sana harus bekerja, mencangkul, pergi ke sawah, dan sebagainya. Saya merasa, saya melarikan diri dari kenyataan dan mengambil hidup yang lebih nyaman. Dan saudara-saudari terkasih, itu adalah sebuah pengalaman keterikatan atau afeksi yang tidak putus antara seorang anak dan orang tua. Dan pengalaman yang sama saya kira kurang lebih kita alami semua sebagai manusia. Tidak ada yang luput dari pengalaman afeksi itu. Dan Yesus hari ini seolah-olah ingin memutus pengalaman itu kalau kita mau mengikuti Dia. Bahkan Yesus mengatakan, siapa yang menyayangkan nyawanya, dia tidak layak untuk aku. Terlalu berat rasanya. Dan itulah ujian dari Yesus untuk mengikuti Dia menjadi seorang murid. Kita diperhadapkan pada sebuah pengalaman di mana hati kita berkompromi akan mengikut Yesus, dan pengalaman kemanusiaan kita sebagai pribadi yang punya hubungan sosial baik dengan keluarga, dengan anak-anak, dan juga mungkin dengan handai taulan. Dalam teks yang menyatakan siapa yang takut kehilangan nyawanya, seolah-olah Yesus menuntut bahwa nyawa kita dipersiapkan untuk membela Dia. Apakah itu betul yang dimaksud Yesus? Saudara-saudari terkasih, dalam permenungan ini saya mencoba mencari-cari apakah betul Yesus memaksudkan seperti itu. Dan bagi saya ternyata Yesus tidak bermaksud supaya kita menomorduakan orang tua atau orang tua menomorduakan anak-anaknya demi cintanya pada Yesus. Bukan juga Yesus ingin supaya Dia dibela dan kita mengorbankan hidup kita untuk Dia. Bukan itu yang dimaksud. Bahkan terbalik sesungguhnya. Yesus mau menyatakan ini sebagai sekali lagi ujian bagi kita untuk menyatakan sejauh mana seorang murid itu kuat dan apakah dia sanggup mencintai sesama itu secara lebih menyeluruh dan tulus. Bukan hanya terikat karena ikatan kekeluargaan, tapi Yesus menuntut setiap muridnya mampu mencintai siapa saja tanpa batas. Dan itulah saya pikir pesan Yesus hari ini. Cinta tanpa batas. Seseorang yang mampu melakukan itu, dia harus melalui banyak ujian. Saudara-saudari terkasih,
semoga kita dimampukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai murid mencintai sesama dengan tulus tanpa melihat, dan dengan adil kita memperlakukan semua orang secara sama. Tuhan membantu kita. Amin.